kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Cici Utami selaku Group Head of IT Business Partner dari Paragon. Halo Ibu Cici, boleh dites-tes dulu speakernya? Oke, halo Mbak. Iya, udah jelas banget nih. Kedengeran ya. Oke. Ibu Cici Utami, pemaparannya berjudul How to Start Driving the Business Value of Data and Analytics. Apakah benar, Bu? Benar-benar. Aku ngelanjutin materinya Pak Irham lah ya. Iya, masih terkait. Jadi slide-nya juga udah oke ya, udah siap ya Bu ya? Yes, aku coba share screen ya. Iya, selamat Ibu Cici, waktu dan screen kita persilakan. Thank you. Oke. Alright. Halo, selamat pagi semuanya. Hopefully screen-nya sudah kelihatan. Seneng banget bisa ketemu teman-teman semua hari ini. Jadi hari ini tuh aku mau bawain topiknya tuh how to start gitu ya, driving the business value of data and analytics. Mungkin kalau tadi Pak Irham udah ngebahas terkait end of mind-nya nih, kayak jadi data culture gitu, data driven. Kalau aku mungkin lebih akan nge-share-nya tuh gimana sih buat mulai ketika mungkin maturity-nya tuh belum sampai di level yang tadi terakhir tuh yang transforming gitu. Sebelum aku share PowerPoint-nya dan materinya, mungkin aku kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di sini. Nama aku Cici Utami, sekarang bekerja di Paragon Technology Innovation sebagai Group Head of IT Business Partner. IT Business Partner sebenarnya mungkin nggak yang related banget sama data, karena ini udah kayak end-to-end gitu ya, jadi kayak kita managing antara bisnis dengan IT, ketika ada requirement, kita akan ensuring how kita bisa membantu bisnis untuk mendeliver digital solution ataupun mengimprove bisnis proses. Sebelum di Paragon, aku 10 tahun tuh di Unilever, dan role terakhirnya tuh emang banyak kan di analytics. Waktu itu tuh kayak handle country lead analytics manager. Waktu itu tuh projectnya lebih kayak ke data lake, terus mulai kayak predictive prescriptive gitu. Waktu itu handling project di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Terus yang lain-lain, sekarang aku karena banyakannya kerjanya terkait dengan IT, jadi mungkin yang very related tuh digital transformation, project management, handle team, dan spare time aku tuh aku suka baca buku dan nonton drama Korea. Ini kayak tambahan informasi. Oke. Mungkin teman-teman semua udah sering banget mendengar kata-kata data is a new oil gitu ya, fase ini gitu. Ini kayak fase yang dikeluarkan oleh seorang statistikan tahun 2006 kayaknya gitu. Jadi kayak sekarang tuh yang paling berharga tuh data gitu. Tapi apa masihkah data yang paling berharga sekarang gitu? Ternyata tuh setelah dikeluarkan frase data is a new oil ini di 2011 tuh ada seorang VP Gartner gitu ngasih tahu ternyata data bukan data lagi nih di era sekarang gitu, tapi informasi sebenarnya yang adalah new oil gitu. Informasi adalah new oil, kemudian ketika ada analitik itu akan jadi mesin pembakar yang bisa ngebakar si oilnya gitu. Data tuh ibaratnya kalau kita lagi ngomongin oil tuh sama kayak crude oil gitu lah ya, yang ketika belum diolah sebenarnya tuh value-nya tuh masih sangat rendah gitu. Dia akan baru berharga, akan bertambah harganya ketika nanti si data ini atau si crude oil ini kemudian diolah, ditransform sehingga bisa mendapatkan insight. That's why hari ini tuh mau ngomonginnya kayak lebih ke how at the end data ini tuh bisa ngebantu kita untuk bisa improving proses yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, sebenarnya kan datanya udah ada gitu, dan dengan kondisi yang sekarang tuh banyak banget paradigma baru. Kalau sekarang tuh meng-unlock value dari data tuh udah kayak nggak sesusah dulu lagi gitu. Itu udah kayak main gampang nih sekarang. Kenapa gitu? Satu, ada opportunity data makin banyak sekarang. Mungkin aku kasih contoh di Paragon nih, selama pandemi gitu ya, tahun 2020, 2021, even kayak aplikasi yang kita deliver nih, yang kita bikin, itu mungkin ada nyampe 60-70 aplikasi gitu ya, internal ataupun untuk eksternal konsumen. Berarti kan bisa dibayangin jumlah data yang didapat juga makin banyak gitu. Jadi makin banyak data, berarti makin banyak opportunity untuk bisa meng-unlock value-nya untuk kebutuhan perusahaan. Terus di luar itu tuh ternyata volume sama diversity data udah bukan isu lagi gitu. Kalau dulu mungkin kayak ngolahnya makin banyak data mau diolah pakai apa gitu ya. Makin gede data, makin butuh spek yang makin tinggi juga untuk ngolah dan jadi makin kompleks. Ternyata sekarang udah banyak banget
yang bisa dilakukan untuk bisa mengekstrak insight dari data. Mungkin sesimpel kalau dulu menurut aku tuh kayak sesimpel kayak pakai Python dengan jumlah data yang banyak banget, bahkan kita bisa kayak mengolah datanya, doing sesuatu di dalamnya sehingga dapat insight. Jadi even sekarang tuh kita punya another opportunity untuk nge-unlock value from data tuh easier dari sebelumnya. Kalau dulu mungkin dianggap cost-nya juga tinggi gitu ya. Ternyata dengan makin sekarang tuh secara cost tuh justru makin cheaper gitu. Mungkin juga kalau dilihatin secara keseluruhan ketika end of mind-nya adalah data driven, mungkin juga cost-nya nggak semurah itu, tapi juga nggak semahal zaman dulu gitu. Jadi tetap aja nanti bisa dilihatin antara benefit sama cost gimana gitu ketika emang udah kayak return of investment-nya udah oke, itu sesuatu yang bisa dilakukan. Cuman sekarang cost bukan jadi lagi satu alasan yang membuat orang-orang udah deh kita nggak bisa nih dapetin value dari data gitu, karena sekarang secara cost sudah lebih murah. Dan yang terakhir nih, kenapa kita butuh, karena dengan transformasi yang ada sekarang, terus how pandemic membawa semua orang going to digital, konsumen tuh juga jadi kayak kita tuh sebagai perusahaan harus bisa engage dengan konsumen kapanpun, dimanapun, dengan lebih personal, lebih relevan. Ada segmentasinya tertentu lah gitu. Kalau mungkin dulu kan kayak kita promo satu iklan ya udah lah ya, satu iklan tuh buat semua gitu. Kalau sekarang dengan kemajuan dunia digital gitu ya, iklan yang bahkan dilihat sama orang-orang untuk satu produk yang sama dilihat di YouTube tuh bisa beda-beda karena emang dibikinnya berbeda. Misal untuk orang yang segmentasinya A, itu how kita nyapain konsumer tuh akan beda dengan yang segmentasinya B gitu. Jadi itu bisa orang-orang juga bikin iklan tuh beberapa kali sehingga ketika lebih bisa dispesifikin, orang-orang yang dapat tuh juga akan lebih merasa oh ya udah ini emang iklan buat dia, sehingga tuh bisa mengconvert mereka untuk bisa membeli produk kita. Nah, tapi dengan paradigma baru ternyata sebenarnya udah banyak banget opportunity untuk bisa nge-unlock value from data gitu ya. Tapi sampai saat sekarang pun gitu, ternyata data pains tuh tetap ada gitu. Walaupun kita bilang tadi udah banyak banget teknologinya, udah lebih murah, tapi yang dihadapin perusahaan sampai sekarang, even juga kayak di Paragon pun ataupun di company saya yang lama pun tetap sama gitu. Satu, silo sama source-nya banyak banget gitu ya. Misal tadi tuh kita punya 60 aplikasi ya, berarti itu ada 60 sumber gitu yang belum semuanya tergabung jadi satu gitu. Atau belum lagi data-data manual yang dimiliki oleh orang-orang di Excel-nya masing-masing gitu. Jadi tuh kayak masih jadi data pen sekarang, sehingga gimana sih cara biar data tuh bisa jadi satu, sehingga nanti ketika ada insight itu udah kayak integrated dari semuanya. Yang kedua, trust sama quality issues. Belum tentu semua data kita tuh clean gitu ya. Misal kita dapat data survei, kita misalnya nih ngambil data survei, ada beberapa hal yang mungkin harus di cleaning up dulu, apa iya benar datanya gitu, udah korek atau belum. Terutama ketika datanya itu adalah data-data yang emang diambil manual yang masih mungkin possible human error gitu. Jadi this is actually also one of the data pains until sekarang. Terus di beberapa perusahaan yang mungkin belum mengadap teknologi, prepare data tuh juga takes effort gitu ya. Mungkin nih kalau belum sampai going punya report atau analitik kan orang-orang juga akan ngolah data pakai Excel lah ya atau Google Spreadsheet gitu. Itu juga butuh waktu yang lama sampai akhirnya datanya jadi gitu. Even kayak mungkin datanya ada hari ini, reportnya baru jadi minggu depan, yang belum tentu akhirnya datanya masih bisa dipakai apa enggak nih buat taking decision gitu. Dan yang terakhir, performance juga jadi challenge gitu. Ini kayak terutama ketika misalnya kita lagi mau pindah nih dari Excel ke satu platform gitu kan, di awal-awal belum tentu semuanya selancar dan tiba-tiba 3 detik reportnya langsung keluar gitu. Nah, performance ini juga jadi challenge sih, gimana caranya akhirnya nanti ketika kita punya satu analytic platform, orang-orang tuh akan bisa happy dan mau menggunakan itu karena performance bukan lagi jadi challenge, udah nggak nunggu lama lagi. Nah, terus mungkin yang aku tambahin cerita yang terjadi di Paragon kayak gimana gitu ya, before gitu. Sebelumnya tuh selain Excel pada pastinya sebagai salah satu alat sebagai reporting gitu, di awal tuh kita pakainya tuh open source, namanya tuh Superset sama Redes gitu ya. Jadi ini kayak ya udah kita cobain sendiri aja. Jadi flow-nya pun ketika ada user yang butuh untuk
bikin report baru, dashboard baru dari aplikasi, biasanya mereka akan datang tuh ke tim saya gitu ya, ke IT business partner, terus mereka akan coming dengan documentation, mereka butuh ini, kenapa mereka butuh report ini, terus apa aja KPI dan matrix yang dibutuhkan gitu. Nanti dari IT business partner pun akan kita kirim nih ke IT data analytics gitu. Jadi tadinya flow-nya seperti itu, kita cuma punya IT data analytics doang di awal. Ada sekitar 5 atau 6 orang kayak di awal, dan itu dia akan mengcover satu company gitu. Jadi kayak bisa aja tuh dalam waktu bersamaan, karena emang kita juga masih setiap direktorat, setiap divisi boleh gitu ya minta report data, tuh bisa aja satu orang tuh bisa ngerjain 4-5 report dalam waktu yang bersamaan gitu. Sampai akhirnya kita kayak ngerasa ternyata nih kebutuhan bisnis udah nggak bisa lagi di cover dengan si open source ini, Superset Readers. Ada banyak hal yang dibutuhin drill down lah gitu, alert, coloring gitu, yang ternyata tuh nggak bisa di cover. Sampai akhirnya sekarang pun kita ngerubah nih, ternyata kita butuh nih tools baru untuk bisa mengakomodir kebutuhan bisnis. Akhirnya kita pakai Tableau juga akhirnya gitu, karena emang ada banyak hal yang ada di Tableau nggak bisa kita dapetin di Rida Superset, terutama juga data security gitu. Karena at the end makin banyak data, kita pengennya orang-orang yang mengakses data adalah orang-orang yang benar-benar harusnya cuma boleh melihat data itu gitu. Jadi kayak akhirnya kita decide untuk Tableau dan kerjasama dengan Cybertrend gitu. Tapi terlepas dari itu, kita juga menyadari ternyata tuh kebutuhan untuk ngedapetin analitik, insight di Paragon ini makin besar gitu. Sehingga yang tadinya cuma ada bisnis, tiba-tiba langsung minta ke IT business partner yang akan jadi filter. Even di perusahaan kita pun kita udah menyadari, oh ternyata kita butuh nih tambahan lagi satu divisi itu, namanya tuh corporate business information, yang mereka tuh megangin the whole kebutuhan informasi perusahaan gitu. Jadi kayak dalam perkembangannya pun akhirnya kita kayak, oh ya udah, kita butuh nih ada satu tambahan gitu ya di bisnis gitu, yang emang kayak mereka yang akan megang nih health transformation data di Paragonnya sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa, going dulu ke corporate business information sebelum mereka pergi ke ITBP. Dan di IT-nya sendiri kita juga menyadari ternyata dengan IT data analytics doang nih nggak cukup juga, itu nggak bisa mengcover kebutuhan kita gitu ya. Karena dari sisi permintaan yang makin banyak juga gitu, karena yang tadinya semuanya manual gitu, sekarang semua orang pengen going ke Tableau gitu. Sehingga di IT-nya sendiri pun akhirnya kita juga harus kayak ngerubah how kita having organization gitu. Jadi yang tadinya cuma ada IT data analytics, sekarang kita jadi punya IT data engineer sendiri, sama IT data scientist-nya juga gitu. Jadi kalau tadi itu data analytics tuh udah merangkap engineer, sekarang akhirnya beneran kayak dipisah, karena at the end makin banyak data, kita nggak mau nih akan ada problem di performance, terus kayak how ETL-nya, how data warehouse-nya gitu. Jadi akhirnya pun organisasinya pun berubah. Jadi mungkin tadi yang diceritain sama Mas Irham tuh kayak at the end ketika mau going ke data driven ya emang nggak cuman secara proses, tas atau teknologi, tapi secara resources-nya pun harus di-review gitu. And that's what's happened also di Paragon. Walaupun mungkin kita belum punya di luaran tuh, kalau going to data driven tuh katanya ada chief data officer skill, mungkin kita belum sampai di sana, tapi emang kita kayak going ngeliatin ini adalah sesuatu yang big, yang kalau misalnya nggak kita cover, kita akan kehilangan competitive advantage kita juga gitu. Terus Excel-nya gimana gitu ya? Ya at the end kan resource terbatas juga ya. Even kita udah kerja sama dengan Cybertrend juga pun belum bisa langsung dalam satu waktu mengcover semua hal gitu. Jadi Excel tetap ada, tapi jumlahnya jadi berkurang. Jadi setiap kali ada report yang kita bikin, itu tuh harus kayak akan menggantiin report yang mana gitu, atau akan menggantikan manual proses yang mana gitu. Sehingga kita juga tahu dengan kita moving to Tableau, benefit-nya buat perusahaan juga jadi kelihatan. Nah, terus ketika going to analitik ini tuh sebenarnya mungkin kita ngeliatin apa yang hype juga di luaran gitu ya. Hype dengan artificial intelligence-nya, machine learning-nya, predictive, prescriptive gitu. Kan kalau ini yang ngeliatin kayak analytic types mulai dari yang paling dasar gitu. Baseline dulu ya udah, kemarin tuh ada apa sih kejadiannya pakai data-data yang udah ada dulu gitu ya. Tapi kan makin maju ya udah jadi deskriptif gitu, udah mulai tuh ada standar report, ad hoc, paling nggak tuh company tahu what is actually happen right now. Dan yang mungkin yang di tengah-tengah tuh diagnostik gitu, ketika kayak misalnya jualan kita turun, kita udah tahu
kenapa itu kejadian gitu. Berarti kalau jualan turun, apakah karena kita nggak bisa fulfill demand gitu? Apakah karena cash flow kita turun? Apakah ada stoknya yang tidak ada gitu? Atau mungkin kita emang cuman memforecast 10, tiba-tiba jualannya 15 gitu. Jadi itu kayak udah mulai going to diagnostik. Jadi ketika kita ngeliatin sesuatu yang turun, alert gitu, merah gitu di KPI-nya, kita bisa kayak udah punya user story-nya. Habis ini tuh kita liatin yang apa dulu gitu. Dan setelah itu mungkin yang more to advance tuh udah mulai ngepredik lah ya, kayak oke, jualan kita tuh seperti apa dengan kondisi market yang sekarang, kondisi kompetitor, promo yang kita adain gitu. Even kayak di sebelumnya di company lama kita juga coba preskriptif. Jadi kalau misalnya kita naikin harga, tapi kita abis itu kurangin promo, kita liatin juga kompetitor ternyata naikin harga, kira-kira jualan kita tuh akan kayak gimana gitu. Atau kalau kita pengen jualan sebanyak ini, kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang harus dinaik turunkan gitu. Jadi ini kayak semacam journey di analitik gitu. Kalau misalnya Paragon sampai di mana, mungkin baru bisa dibilang kalau in general kita baru sampai di diagnostik gitu. Karena at the end kita harus mengakui ini kayak apa ya, kayak anak balita gitu ya, anak balita mau belajar lari ya emang harus mulai dari dia merangkak dulu gitu, terus mulai berdiri gitu, jalan pelan-pelan sampai akhirnya bisa lari. Karena emang at the end kita juga harus ngeliatin where our position right now. Ya udah, kita emang udah harus tahu dulu nih maturity-nya, terus gap-nya ada di mana. Jadi bukan berarti ketika misalnya kita belum mulai nih dengan deskriptif atau diagnosis, emang nggak bisa mulai langsung dengan preskriptif gitu atau prediktif ya. Bisa aja sih gitu, cuman mungkin nanti journey-nya akan jadi lebih panjang gitu, karena ketika kita going ke kanan nih, makin banyak faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan prediktif dan preskriptifnya gitu, kayak good datanya, number of datanya clean atau enggak gitu, terus seberapa banyak data yang kita kumpulkan data poinnya gitu, jadi ada banyak sih. Jadi emang kayak at the end, karena ini adalah journey, jadi emang harus bertahap, dan itu jadi kayak semacam iterasi gitu, itu yang kita rasakan di Paragon sekarang. Makanya kita juga udah mulai nambah data scientist, tapi emang kayak kita lagi kayak trying to mencoba, masih di awal gitu ya, nyobain dulu deh gitu, coba satu-satu, terus nanti kita akan iterasi lagi secara hasil seperti apa. Nah, terus gimana sih caranya ngedrive journey-nya sendiri gitu? Sebenarnya ketika kita ngomongin analitik, itu balik lagi ke needs kan. Jadi mungkin yang di awal tadi mungkin juga Mas Irham udah jelasin, di assess dulu si maturity-nya sekarang tuh kita lagi di mana nih gitu. Kondisi kita seperti apa, secara proses, secara resource, secara teknologi, terus gaps-nya ada di mana gitu. At the end kita akan liatin lagi kan, dengan kita mau going project BI lah, business intelligence, atau kita nyebutnya project analytic gitu. What will be the benefit for the company itself gitu. Karena kalau enggak juga dari level company pasti juga nggak mau dong ngeluarin cost, karena ketika kita going dengan project ini tuh pasti akan ada cost yang timbul gitu. Terus setelah itu mungkin akan ada possibility ini mau tergantung nih organisasinya emang punya orang apa enggak. Bisa kayak di Paragon kita punya tim IT, jadi kita bisa kayak ngecekin kita mau build sendiri gitu, tinggal beli aja tablunya gitu, license tablunya terus kita build sendiri, atau kita mau buy tablunya plus juga partnernya sekalian gitu. Even kemarin itu karena kita emang terbatas dengan resource, even kita selain makanya kita bekerja sama juga dengan Cybertrend gitu. Jadi kayak kita explore this kind of possibility. Karena at the end ketika kita going dengan digital analytics ini tuh emang kita harus tahu dulu bisnis goalnya apa gitu. Dan analitik ini tuh purpose-nya buat apa? Dia bisa ngebantu perusahaan untuk apa? Apakah untuk meningkatkan revenue? Apakah untuk mengurangi cost gitu ya? Atau ini emang cuman untuk, karena data tadinya manual-manual semua, sehingga ketika nanti dipindahkan ke sini jadi automate, jadi kita saving waktu gitu. Jadi at the very beginning harus tahu dulu purpose-nya buat apa, sehingga nanti secara journey itu bisa dipetain. Terus setelah needs-nya ketahuan gitu ya, udah ketahuan nih emang ada kebutuhan gitu, ini misal untuk meningkatkan sales gitu ya, harus dapat juga komitmen dari leadership sama bisnis gitu, karena nanti di next slide-nya saya jelasin juga kenapa sih biasanya project itu banyak failed gitu, karena at the end ini kan bakal jadi sesuatu yang baru gitu, itu tuh nggak bisa dari bottom up dari tim project-nya aja, tapi tuh harus top down gitu, ketika
semua leadership udah bilang oke, agree dengan project ini, kita akan pakai ini ketika jalan gitu. Karena nanti tuh di change management sama user adoption itu akan sangat ngaruh ketika leadershipnya komit dan bisnisnya juga komit gitu. Dan ketika untuk dapetin komitmen dari leadership dan bisnis nih, makanya butuh, kan tadi kita udah identify needs-nya, jadi kita akan communicate tuh, jadi visionnya apa sih, kenapa sih project ini perlu gitu. Dan harus di-agree juga siapa project timnya, siapa yang akan nge-lead, scope-nya akan seberapa besar, dan kira-kira cost-nya itu akan seberapa banyak, karena at the end leadership juga butuh kan untuk kayak approve secara cost. Tapi mungkin yang aku highlight tuh lead sama project team itu very important, karena kan kalau kita lagi ngomongin project, ini project management ya, resource tuh akan sangat ngaruh banget gitu, ketika resource-nya nggak bisa full commit gitu, karena dia ngerjain A, B, C, D, E yang lain, akhirnya project tuh bisa terbengkalai, karena tuh ketika kita lagi mulai banget journey ini tuh banyak banget hal-hal yang harus di-gather dan di requirement-nya di gathering, terus KPI-nya apa, matrix-nya apa, success criteria seperti apa gitu. Jadi ini very important to get leadership, business, dan project commitment. Terus habis itu kita mulai, dan mungkin untuk mulai tuh kayak Mas Irham juga udah bilang, kita kayak nggak harus big bang langsung jadi gitu. Bisa dengan proof of concept dulu, jadi kayak udah oke, kita think big, tapi mulainya kecil aja, biar semua orang tuh bisa mendapatkan experience gitu. Jadi mulailah itu ya, data collection, mulai di develop, di validate, sampai nanti di sign off. Mungkin waktu development POC ini menurut aku paling penting banget tuh fokus sama yang dibutuhin at the time tuh yang paling impactful buat perusahaan apa gitu. Jadi mungkin mulai bisa dengan kayak apa sih yang ditanyain orang-orang ketika baru bangun gitu ya, kayak mungkin dari tim leadership, apa sih yang pagi-pagi bangun tidur yang mereka kepikiran, yang mereka mau tanya itu ke timnya gitu ya, mungkin kayak revenue, sales, atau apapun itu. Mungkin bisa going dari sana dulu, sampai akhirnya itu bisa di-deliver dulu. Terus udah nih, development-nya udah oke. Abis itu adalah change management, karena pindah dari Excel ke satu platform tuh very different ya. Kalau Excel kan kayak kita bisa doing apapun gitu. Tiba-tiba tuh pindah ke platform yang mungkin secara bentuk udah jadi dulu, semua orang harus udah harus agree gitu. Belum tentu semua orang tuh bisa nge-drag down dengan typical license usernya di Tableau kan ya. Jadi mereka tuh udah harus kayak kita kasih training, ada ambassador juga yang akan selalu ngingetin, kita punya ini loh gitu. This is actually the benefit having a new Tableau reporting gitu. Plus juga report-report yang lama jangan lupa di decommission, karena kalau enggak semua orang masih akan tetap going ke yang lama. Dan yang terakhir tuh user adoption tuh kayak ya udah, kita udah mulai harus juga tuh kayak how to drive usage gitu, dimonitor gitu. Dan paling penting getting feedback, karena ini adalah iterasi. Jadi kita coba buat dapetin dari yang udah ada, is it answering all of the question gitu ya, dari yang udah kita deliver. Kalau belum, apa nih yang masih bisa diimprove gitu kira-kira. Oke. Terus ini mungkin kayak dari Gartner, dia kayak semacam ngasih inilah ya, framework. Jadi kita harus beli apa bikin sendiri, ini tergantung maturity, back lagi maturity unik banget nggak sih gitu. Kalau misalnya nggak sih unik itu yang kayak common, ya udahlah buy aja gitu. Terus abis itu kalau ternyata unik, tanyain lagi tuh vendor yang bikin ini tuh banyak nggak. Kalau banyak ya udah mending buy aja daripada bikin sendiri gitu. Kalaupun ternyata dia milih, oh ternyata vendornya nggak bisa di-accept nih, habis itu punya skill nggak orang-orang di organisasinya gitu untuk bikin this kind of data driven ataupun even starting the new journey of data analytics gitu. Kalau ternyata punya, ya udah bisa build gitu. Tapi kalau enggak, ya bisa aja kerjasama sama partner. Yang bisa dilakukan adalah buy consulting services-nya, kan kayak tadi tuh Cybertran udah punya banyak banget ya trainingnya gitu, digital accelerator dan lain-lain gitu. Jadi ini kayak one of the consideration yang biasanya dipakai di perusahaan. Nah ini kayaknya slide terakhir aku juga. Kenapa sih project-project itu banyak failed gitu? Ada 11 reason gitu, tapi nanti kita pilih top 3 lah ya. 11 reason project fail menurut Infotech Research Group. Ini jadi aku kayak copy aja PPT-nya. Yang pertama tuh kurang support dari tim leadership, top leadership gitu ya. Jadi kayak akhirnya ketika udah jadi, karena orang-orang ngeliatin ya eksekutifnya, board-nya juga kayak nggak support, ya udahlah kenapa kita harus pakai, jadi pada feelingnya jadi kayak moralnya tuh jadi turun gitu.
Yang kedua katanya bisa jadi karena teknologi udah lama sehingga nggak bisa cover need yang sekarang. Yang ketiga lack of business support gitu. Jadi kayak IT-nya akhirnya buat nang-panting nih sendirian, bikin report, bikin apa, tapi bisnisnya nggak mensupport. Yang keempat, banyak banget KPI yang pengen dibangun di satu report gitu ya, pengen big bang gitu, semuanya pengen masuk gitu. While actually we need to know ya makin banyak KPI masuk di satu report, ya secara performance pasti akan jadi challenging gitu. Terus gathering requirement-nya juga mungkin berantakan, discovery prosesnya belum tertata dengan baik gitu. Bisa juga project saya kan udah panjang banget waktunya sampai orang kayak ngerasa ini masih jalan apa enggak sih ini projectnya gitu. Terus bad user experience ini akan ngaruh banget di change management gitu, apalagi di awal-awal ketika orang-orang baru pakai nih ya, terus tiba-tiba loadingnya lama gitu ya. Biasanya tuh orang-orang jadi kayak nggak akan mau pakai lagi gitu karena udah dapet bad experience. Lack of user adoption ini juga gitu ya, karena kalau nggak ada orang yang pakai dan ya udah produknya jadinya kayak nggak ada orang yang inginin ya. Ya udah jadinya kayak nggak akan ada yang pakai, jadinya produknya fail. Bad data tuh akan ngaruh banget karena at the end kan sebenarnya ketika reportnya jadi semua orang pengen percaya ya sama apapun yang ada di reportnya. Kalau ternyata datanya di awal aja udah kayak nggak clean, ya everyone want put a trust sehingga akhirnya back lagi nggak ada yang pakai. Terus lack of proper human resource, orang-orangnya juga ternyata secara skill dan lain-lain ternyata belum dikasih training lah. Emang kan buat going pindah gitu ya, itu kayak suatu change management, even people-nya pun harus berubah ketika dikasih doang solusinya, secara people mereka nggak di-upgrade, at the end, itu akan ngaruh juga dengan how mereka bisa menggunakan solusi dari project-nya. Dan yang terakhir nih mungkin jadi kayak lebih kayak return on investment-nya di awal tuh kurang clear sebenarnya ini buat apa, sehingga ketika dicekin lagi mungkin jadi kayak perusahaan kayak ngerasa oh udah ada nih, udah jadi solusinya tapi kok yang dibilangin di awal tuh nggak kejadian gitu. Nah, tapi dari 11 ini tuh katanya ada 3 yang kayak prerequisite awal banget ketika kita memulai analytics gitu. Yang pertama, ensuring dapat komitmen dari eksekutif, dari board gitu. Ya bisa aja kita nggak dapat, projectnya jalan aja sih, tapi mungkin jadi lebih painful gitu untuk project timnya sendiri gitu, karena kayak mereka nggak dapat support. Yang kedua, yang paling penting tuh understand dulu bisnis tuh maunya apa. Karena sebenarnya kan project analytic tuh kita nyediain satu decision tools lah ya, nyediain tools gitu. Dan kita nggak perlu nebak-nebak juga tools yang dibutuhin apa, karena itu sesuatu yang bisa langsung ditanyain apa sih yang dibutuhin bisnis gitu. Kita ensure kalau misalnya ini IT, ensure dari awal orang yang akan pakai reportnya tuh terlibat di projectnya itu sendiri. Sehingga mereka ketika kita udah deliver tuh udah align gitu, yang mereka mau itu yang kita deliver. Dan yang ketiga, penting juga untuk tahu dan mengerti sebenarnya bisnis prosesnya tuh akan mengimprove apa. Karena tadi yang kita ngomongin business analytics gitu ya, untuk kayak mengimprove business analytics. Jadi kayak at the end, apa sih ini align sama goal perusahaan yang mana sih, terus bisa mengimprove revenue yang mana gitu, atau mengimprove proses yang mana gitu. Jadi itu dari awal udah harus clear dulu. Jadi dan biasanya karena IT, ketika kita ngomongin digital transformation, mungkin ini one of transformation juga. It's not. Oh, Bu Cici masih ada? Tadi hilang. Yes, aku terputus. Maafkan. Ya, putus. Tadi agak putus. Selang kayak ada 1 menit tepat 30 detik. Oh, mungkin tadi. Oke. Bisa mundur sedikit saja kali ya? Oke. Jadi 3 menit yang lalu. Oke, 3 menit ya, lumayan lama juga ya. Tadi aku prerequisite satunya udah sempat aku jelasin belum ya? Kenapa? Udah. Udah. Oke. Berarti ini lebih. Berarti lebih spesifiknya lebih ini sih yang mungkin aku highlight ketika kita ngomongin digital transformation, terutama di analytics. Actually, it's not about IT only, tapi ini kayak keseluruhan perusahaan sih, ini ngomongin IT dan bisnis gitu. Jadi ketika nanti IT udah running this kind of project, kita harus ensuring kita engage bisnis dari awal sehingga yang kita deliver tuh benar-benar yang dibutuhin oleh bisnis dan align dengan goalnya perusahaan. Kira-kira gitu, ini udah slide terakhir aku. Terima kasih Mbak Merika, aku kembalikan kepada dirimu. Oke, terima kasih Mbak Cici, seorang practitioner di corporate PT Paragon yang biasanya tuh dikenal sama
dan kosmetiknya tuh kalau nggak salah Wardah ya. Bener, Emina, benar-benar. Iya. Iya. Ya kebetulan pakai juga. Oh, Pasti banyak yang pakai di sini. oh pantas Jadi Mbak tadi Marika kan- glowing ya. Iya. Jadi itu tadi cerita tentang implementasi data culture lah ya yang sedang dikembangkan juga di PT Paragon. Mungkin di sini juga Cyber Friends dari multi industri juga bisa mendapatkan insight baru dalam penerapan data culture. Terima kasih ya Bu Cici ya.